Calon tunggal Kapolri, Komjen Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak ada lagi potret penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi 3 DPR, calon Kapolri baru ini berjanji kasus nenek curi kakao yang diproses hukum tidak akan terulang kembali. Tentunya banyak hal yang kami dapat. Ada saran, ada masukan, ada kritik, dan harapan tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya kemudian ibu tersebut diproses dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi, ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Untuk membahas mengenai janji calon tunggal Kapolri, kami sudah menghadirkan narasumber, ada anggota Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Pujiartanto dan juga pegiat hak asasi manusia, Bang Haris Azhar. Selamat sore, Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Baik, saya mau ke Pak Pujiartanto terlebih dahulu. Anda melihatnya bagaimana, Pak? Bahkan dengan tegas calon Kapolri tunggal ini tidak ingin hukum tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Dengan pernyataan-pernyataan yang begitu pedas disampaikan di hadapan Komisi 3 DPR, bagaimana Pak Puji memandangnya? Ya, sekali lagi tentunya masyarakat sudah banyak mendengar, banyak melihat ya dari apa yang sudah selama ini ya ditampilkan di media sosial. Bahkan juga ya, sudah bisa dipastikan ya apa yang menjadi rekam jejak daripada calon Kapolri, Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit. Yang pertama, ya saya melihatnya ini sebagai suatu amanah ya, yang jelas bagi seorang bayangkara dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam melaksanakan amanah ini tentunya ya bertanggung jawab terhadap apa yang dia miliki dan akan lakukan. Seperti halnya tadi disampaikan janji seorang Kapolri. Yang pertama dalam hal penegakan hukum. Disampaikan tidak ada lagi ya penegak hukum yang tajam ke bawah, kemudian tumpul ke atas. Ini sebetulnya oleh pimpinan-pimpinan Kapolri di wilayah yang sudah juga dilaksanakan. Hanya kadang memang timbul hal ekses ya, yang negatif. Kemudian hal yang kedua yang kemudian juga kita perlu simak dari apa yang disampaikan oleh calon Kapolri tadi, beliau mengedepankan namanya pendekatan soft approach, ya, yang dimana di sini mengutamakan problem solving, sehingga tidak lagi ada hal-hal yang kecil berkaitan tadi seperti nenek maling kakao kemudian dibawa ke sidang pengadilan. Nah, hal yang lain yang mungkin juga kita perlu perhatikan berkaitan dengan masalah hal yang disampaikan oleh calon Kapolri, yaitu keterbukaan, ya, di mana saya mendengar apa yang menjadi kebijakan, yaitu dengan memposisikan transformasi prediktif, ya, responsibilitas dan transparansi berkeadilan yang langsung dicanangkan oleh beliau, yaitu sebagai transformasi presisi. Artinya di dalam kebijakan suatu
Iya. Ya, kita dapat poinnya Pak. Coba kita tanyakan lagi ke Mas Haris Azhar sebagai penggiat HAM. Dari catatan Anda ketika fit and proper test dari sejumlah statement-statement yang dikeluarkan, bagaimana Mas Haris? Tentunya ini adalah sesuatu statement yang sangat positif kan ya? Ya sebetulnya sih kalau pemaparan fit and proper test itu ya pasti baik-baik aja, ya kan? Dan juga pasti itu ada konsolidasi yang amat dahsyat di dalam Mabes Polri untuk membantu Pak Listio Sigit sebagai calon tunggal. Jadi gampang diprediksi dan itu sesuatu yang sebetulnya cukup bisa dibilang alamiah lah dalam dunia fit and proper test, yang hal-hal yang baik itu muncul di dalam atau di hadapan mata dan telinga para anggota DPR atau di Komisi 3. Nah, tapi juga ada beberapa keyword yang menarik. Tapi saya mau bilangnya itu juga tetap pintaran dari Pak Listio untuk memunculkan poin-poin tersebut. Namun kalau kita mau lihat problem di bawah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Listio itu bisa benar. Ada banyak, misalnya saya dampingi teman LBH, teman-teman lawyer-lawyer di lapangan itu banyak dampingi orang yang dipidanakan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang nggak perlu dipidanakan lah. Ada peristiwa kan, tapi kadang-kadang nggak perlu dipidanakan, bisa diselesaikan. Nah, ini kami lihat bahwa banyak anggota polisi di tingkatan Polres itu yang memang menjadi alat kepentingan penguasa bisnis gitu. Nah, ini berani nggak mewujudkan statement-statement indah yang tadi dipresentasikan, yang juga sebetulnya itu dipresentasikan juga oleh banyak calon Kapolri sebelumnya. Tetapi memang dalam dunia fit and proper test biasanya ada keunggulan-keunggulan. Kalau Pak Tito dulu saya ingat dia akrobat, dalam presentasi saya menyebutnya akrobat ya, sebagai bahasa analogi, tentang kecerdasannya dia memaparkan soal sisi keamanan. Gitu. Pak Listio karena dia lama di soal Barreskrim, belakangan di Barreskrim, jadi dia juga pasti memainkan term-term sela-sela dalam soal penegakan hukum, bagaimana polisi dalam penegakan hukum itu mampu melakukan koreksi. Baik, kalau tadi kita ingat banyak ada kasus kekerasan terhadap mahasiswa, terhadap kelompok oposisi. Nah, ini yang artinya bukan cuma melihat pembelahan atas dan bawah, tetapi juga harusnya tadi saya tidak melihat, atau saya merasa bahwa miss dalam soal berani melakukan penegakan hukum dengan prinsip non-diskriminasi. Bang Haris, kalau dari kelompok penguasa yang salah, berani nggak dilakukan penegakan hukum? Nah, itu hal-hal seperti itu juga penting. tapi kan harusnya dengan statement yang diungkapkan di Komisi 3 DPR ini sebagai bentuk wujud yang harus diimplementasikan setelah terpilih menjadi Kapolri nanti, bahkan akan mengedepankan aspek kemanusiaan yang disampaikan oleh Komjen Sigit ini. Sesaat lagi Bang Haris dijawab, kita harus jeda terlebih dahulu hanya di Kabar Petang pemirsa.